Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ustadz, nama saya Aminatul Zahra dengan NIM 412101. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang asbabun nuzul. A. Pengertian asbabun nuzul. B. Macam-macam asbabun nuzul. C. Manfaat mengetahui asbabun nuzul. D. Cara mengetahui asbabun nuzul. A. Pengertian asbabun nuzul. Asbabun nuzul berasal dari bentuk idhofah, yaitu asbab dan nuzul. Asbab bermakna sebab atau karena, bisa juga lantaran. Sementara nuzul artinya ialah turun. Jadi secara bahasa, asbabun nuzul adalah sebab-sebab yang melatar belakangi sesuatu itu. Karena asbabun nuzul hanya istilah yang dipakai untuk yang berkaitan dengan sebab turunnya ayat Al-Quran. Menurut istilah syariat, asbabun nuzul adalah sebab yang mengiringi diturunkannya ayat-ayat Al-Quran kepada Rasulullah SAW lantaran ada sesuatu peristiwa yang membutuhkan penjelasan atau pertanyaan, dan itu pun membutuhkan jawaban. Dengan demikian, lantaran asbabun nuzul terciptalah suatu hukum yang menerangkan atau menjawab peristiwa maupun pertanyaan tersebut. Sedangkan menurut Subhi Solihah, yang mengemukakan asbabun nuzul adalah sesuatu yang menjadi sebab turunnya satu atau beberapa hal atau beberapa ayat Al-Quran. Terkadang menyiratkan peristiwa itu sebagai respon atasnya atau sebagai penjelasan terhadap hukum-hukum di saat peristiwa itu terjadi. Itulah kalau menurut Subhi Solihah tentang asbabun nuzul ini. Dan adapun unsur yang terdapat diambil dari beberapa pertanyaan di atas tentang pengertian asbabun nuzul di atas. 1. Adanya peristiwa atau pertanyaan yang mendahului turunnya ayat. 2. Adanya tindak lanjut dari peristiwa itu. 3. Adanya objek yang dituju. 4. Adanya kaitan yang erat antara peristiwa dengan materi ayat Al-Quran yang diturunkan. 5. Terjadi pada masa Rasulullah SAW atau dalam periode pengewahyuan Al-Quran. B. Macam-macam asbabun nuzul. 1. Ditinjau dari segi latar belakangnya, ada 2. Yang pertama, ada suatu kejadian, lalu turunlah ayat yang menjelaskan kejadian tersebut. 2. Ada yang bertanya kepada Nabi SAW tentang sesuatu, lalu turunlah ayat yang menjelaskan atau menjawab pertanyaan yang disampaikan kepada Nabi SAW. Dan adapun ditinjau dari segi jumlah penyebab dan ayat yang diturunkan hanya satu atau ta'addud al-asbanua al-nazail wahid. Dan ini mengemukakan pendapatnya. Yang pertama, salah satu di antara dua riwayat ada yang berstatus sahih dan ada yang tidak sahih, maka wajib diambil adalah riwayat yang sahih. Yang kedua, kedua riwayat berstatus sahih, namun salah satu di antara keduanya ada yang lebih unggul atau akurat, maka yang diambil adalah yang unggul atau yang akurat. Yang ketiga, ada dua riwayat yang sama-sama sahih, namun tidak ada informasi mana yang lebih akurat di antara keduanya, maka dua riwayat tersebut dapat dikompromikan atau al-jamu'. 4. Kedua periwayat sama dalam status kesahihannya, dan di antara keduanya tidak ada yang lebih unggul, maka masing-masing dari riwayat tersebut dapat diamalkan. 2. Ayat turun banyak, sedangkan sebabnya hanya satu, atau ta'addud al-nazil wa al-sabah wahid, maka dapat digunakan untuk semua ayat tersebut. Dan adapun sebab turun ayat disebut ta'addud karena peristiwa atau periwayat yang melatar belakangi turunnya suatu ayat lebih dari satu. Disebut wahid atau tunggal bila riwayatnya hanya satu, sebaliknya maka
dapat atau sekelompok ayat yang turun disebut ta'addud nazil. Jika ditemukan dua riwayat atau lebih tentang sebab turun ayat-ayat dan masing-masing menyebutkan suatu sebab yang jelas dan berbeda dari yang disebutkan lawannya, maka riwayat ini harus diteliti dan dianalisis permasalahannya yang terdapat. Dan adapun permasalahan yang terdapat di atas tadi ada 4. Yang pertama, salah satu dari keduanya sahih dan lainnya tidak. Yang kedua, keduanya sahih, akan tetapi salah satunya mempunyai penguat dan lainnya tidak. 3. Keduanya sahih dan keduanya sama-sama tidak mempunyai penguat, akan tetapi keduanya dapat diambil sekaligus. 4. Keduanya sahih, tidak mempunyai penguat dan tidak mungkin mengambil keduanya sekaligus. C. Manfaat mengetahui asbabun nuzul. Menurut Al-Zarqani menyebutkan 7 macam manfaat atau faedah mengetahui asbabun nuzul. 1. Membawa kepada pengetahuan tentang rahasia dan tujuan Allah secara khusus menyiratkan agamanya melalui Al-Quran yang terdapat dalam contohnya adalah syariat tentang pengharaman minum keras. 2. Membantu dalam memahami ayat yang menghindarkan kesulitan. Di antara contohnya ialah yang terdapat dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 158. Artinya, sesungguhnya Safa dan Marwah adalah sebagian dari syiar Allah. Maka barang siapa yang beribadah haji ke Baitullah atau berumrah, maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. Dan barang siapa yang mengerjakan suatu kebajikan dengan kerelaan hati, maka sesungguhnya Allah Maha menyukuri kebaikan lagi Maha mengetahui. Kalau tidak dibantu dengan pelecakan asbabun nuzulnya, pemahaman dan penafsiran ayat tersebut bisa keliru. 3. Dapat menolak dugaan adanya khas atau pembatasan dalam ayat yang menurut lahirnya mengandung khas, maka pembatasannya terdapat dalam Al-Quran Surah Al-An'am ayat 145. Dapat menghususkan atau tahsis hukum pada sebab menurut ulama yang memandang bahwa yang mesti diperhatikan adalah kekhususan sebab dan bukan kerumunan lafal. 5. Dapat mengetahui bahwa sebab turun ayat ini tidak pernah dari hukum yang terdukung dalam ayat tersebut sekalipun datang menghususkannya sekaligus dengan menghususkan saja. 6. Dapat diketahui orang tertentu turun padanya secara tepat sehingga tidak terjadi kesamaran apabila bisa membawa penuduhan terhadap orang yang tidak bersalah dan pembahasan orang yang salah dan pembebasan orang yang salah. 7. Mempermudah orang yang menghafal Al-Quran serta memperkuat keberadaan wahyu dalam ingatan orang yang mendengarkannya jika mengetahui sebab turunnya. D. Cara mengetahui asbabun nuzul.
Pedoman dasar para ulama dalam mengetahui asbabun nuzul ini ialah riwayat sahih yang berasal dari Rasulullah SAW atau dari sahabat. Itu disebabkan pemberitahuan seorang sahabat mengenai hal seperti ini bisa jelas, maka hal itu bukan sekedar pendapat, tetapi ia mempunyai hukum ma'ruf atau disandarkan pada Rasulullah SAW atau Al-Wahid mengatakan tidak halal berpendapat mengenai asbabun nuzul kecuali dengan berdasarkan pada riwayat atau mendengarkan langsung dari orang-orang yang menyaksikan turunnya atau mengetahui sebab-sebab dan membahas tentang pengertiannya serta bersungguh-sungguh dalam mencarinya. Dalam periwayatan asbabun nuzul dapat dikenal melalui 4 cara. Yang pertama, asbabun nuzul disebut dengan redaksi yang sharih atau jelas ungkapannya, berupa sebab turunnya ayat ini. Dengan demikian, ungkapan seperti ini menunjukkan bahwa sudah jelas dan tidak ada kemungkinan mengandung makna lain. 2. Asbabun nuzul yang tidak disebut dengan lafaz sababu atau sebab, tetapi hanya dengan mendatangkan lafaz fatakibiyah bermakna maka atau kemudian dalam rangkaian sesuatu riwayat, termasuk riwayat tentang turunnya suatu ayat Al-Quran setelah terjadi peristiwa, seperti contohnya pertanyaan orang Yahudi pada masalah mendatangi istri-istri mereka dari duburnya, maka turunlah ayat Al-Quran yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 223. 3. Asbabun nuzul dipahami secara pasti dari konteksnya. Turunnya ayat tersebut setelah adanya peristiwa yang diajukan kepada Nabi SAW, kemudian ia diberi wahyu oleh Allah untuk menjawab pertanyaan tersebut dengan ayat yang baru diturunkan tersebut. 4. Asbabun nuzul tidak disebutkan ungkapan sebab secara tegas, tetapi menggunakan ungkapan dalam redaksi ini dikategorikan untuk menerangkan sebab nuzul suatu ayat, dan ada kemungkinan sebagai penjelasan tentang kandungan hukum atau persoalan yang sedang dihadapi. Jika ada 2 riwayat yang menyebutkan asbabun nuzul yang berlainan, maka yang muktamad ialah riwayat sanadnya lebih sahih dari yang lain. Jika kedua sanadnya sederajat, maka dikuatkan riwayat yang peristiwanya menyaksikan kasus dari kisah. Jika tidak mungkin dilakukan tarjih atau dipilih yang lebih kuat, maka dikategorikan ke dalam ayat yang memiliki beberapa asbabun nuzul dengan terulangnya kasus dan peristiwa. Dan adapun kesimpulan tentang asbabun nuzul ini ialah sesuatu hal yang dikarenakannya Al-Quran diturunkan untuk menerangkan status atau hukumnya pada masa hal itu terjadi, baik berupa peristiwa maupun pertanyaan. Dengan adanya asbabun nuzul, kita bisa untuk mempermudah kaidah hukum yang belum jelas dalam Al-Quran sehingga mudah dipahami, dan kita pun mudah memahaminya juga. Sekianlah yang saya dapat. Salah dan janggalnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.